Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Korban tewas kebakaran gudang gas LPG di Denpasar bertambah jadi 13 orang. Polisi menangkap warga Jerman yang menganiaya seorang wanita pengendara motor di Jalan Imam Bonjol, Denpasar. Polda Bali menggelar lomba mengepung Kapolda Cup 2024 di sirkuit All-in-One Desa Pengambengan, Jembrana. Polsek Sektor Kuta akhirnya menangkap turis bule yang menganiaya seorang wanita yang mengendarai sepeda motor di kawasan Jalan Imam Bonjol, Denpasar. Kasus penganiayaan yang terjadi 12 Juni lalu beredar luas di media sosial. Pelaku bernama Bruno Torper, warga negara Jerman, berteriak di depan umum sambil memukul korban. Menurut petugas, selama diamankan di Polsek Kuta, pelaku kerap emosi dan kondisi kejiwaannya tidak stabil. Ia mengaku datang ke Bali 7 bulan lalu untuk berlibur, untuk menenangkan diri karena masalah keluarga. Sebelumnya, Bruno juga dilaporkan seorang pemilik villa karena melakukan perusakan dan pengancaman terhadap karyawan villa. Yang bersangkutan sudah kita amankan di sini kemarin. Kita melihat 24 jam perilakunya, dia berubah-berubah. Jadi inilah yang menjadi motif ketika mungkin di jalan kemarin, dia itu kita lihat CCTV, kita telusurin CCTV, makanya kita mengetahui ini. Jadi di Indomaret juga pada saat sebelum di ngeplak itu pengendara motor itu dia ngambil minuman nggak bayar, 1 buah minuman nggak bayar. Nah itu terus ketika ke villa kita tanya pemilik villanya, dia baik-baik saja, tapi tiba-tiba momen-momen tertentu dia depresi lagi. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kuta dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Petugas juga akan memeriksa kondisi kejiwaannya karena diduga mengalami depresi. Tersangka dijerat sejumlah pasal pidana dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Kembali wisatawan asing membuat heboh di Bali. Kali ini wisatawan asal Australia digigit monyet ketika sedang berlibur di salah satu tempat wisata di Bali. Kasus ini menjadi ramai di media sosial karena turis yang bernama Jamie Groves mengaku menghabiskan uang hampir 100 juta rupiah untuk berobat agar tidak terjangkit penyakit rabies. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 Mei lalu. Ketika itu ia sedang berpose dengan monyet, namun hewan tersebut tiba-tiba menggigitnya. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cokorda Bagus Pemayun, Jumat pekan lalu mengatakan, wisatawan yang berkunjung ke Bali sebaiknya mematuhi SOP. Jika terjadi sesuatu, segera melapor ke pengelola untuk mendapatkan penanganan medis. Kepada badan pengelola melalui asosiasinya namanya Putri, Persatuan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Itu mengingatkan kembali agar betul-betul SOP dibuat. Dan pastikan apalagi ada daya objek wisata yang ada binatangnya ya. Ini tentu memberikan standar yang lebih tinggi di dalam pengamanan. Ya, kita harus pastikan bahwa pariwisata kita yang CHSI ya. Jadi harus ada vaksin. Harus ada vaksin untuk melindungi masyarakat yang berinteraksi dengan monyet atau dengan binatang liar di sini. Jadi biaya vaksin itu memang masih tergolong tinggi, tapi ini untuk kebaikan mereka, untuk kesehatan mereka juga. Tapi saya nanti akan koordinasi sama Kementerian Kesehatan agar vaksin di destinasi wisata ini akan lebih dipermudah dan dibuat harganya lebih terjangkau.
Pemprov Bali akan berkoordinasi dengan pengelola seluruh taman wisata rekreasi yang memiliki satwa agar benar-benar menerapkan SOP dan meningkatkan pengamanan bagi wisatawan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Untuk melestarikan tradisi dan budaya leluhur di Jembrana, Kapolda Bali menggelar Lomba Makepung Kapolda Cup tahun 2024 yang bertempat di sirkuit All-in-One Desa Pengambengan, Kecamatan Negara pada hari Minggu 16 Juni 2024. Lomba Makepung diikuti 230 pasang kerbau yang dibagi menjadi dua, yakni Regu Ijo Gading Barat dan Regu Ijo Gading Timur. Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kadeputra Narendra mengatakan, Lomba Makepung ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78. Menurut Kapolda, kegiatan ini sebagai bentuk kecintaannya sebagai putra daerah Jembrana terhadap budaya yang hanya ada satu-satunya di Kabupaten Jembrana. Berangkat dari latar belakang tersebut, saya merasa terpanggil dan untuk turut serta menjaga dan melestarikan tradisi Makepung ini yang merupakan warisan budaya yang ada di Kabupaten Jembrana. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi sebagai destinasi wisata Pulau Bali, diantaranya adalah Jembrana ini. Makepung adalah tradisi balapan kerbau yang menjadi salah satu ikon budaya Bali. Lomba ini unik dan memacu adrenalin yang sejak lama dilakukan para leluhur di tanah Bali, khususnya Jembrana. Kapolda berharap lomba Makepung ini bisa menambah semangat serta gairah Seke Makepung dalam melestarikan seni budaya asli Jembrana, serta sebagai ajang untuk mempererat tali persaudaraan dan persatuan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.